Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak SMP Musri? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. SMP Musri is the best. Baik ya. Sudah semangat kan? Ini sudah habis istirahat? Sudah tadi sudah makan? Sudah siap kita belajar hari ini? Ya. Jadi untuk memulai pembelajaran kita kali ini, ya baiknya kita mulai dengan berdoa. Ya, mungkin coba dipimpin tentunya. Dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita sudah memulai pelajaran kita dengan berdoa. Semoga nanti apa saja yang kita pelajari hari ini mendapatkan berkah dan menjadi ilmu yang bermanfaat ya. Nah hari ini memang mau cek dulu ini kayaknya ada yang kurang ini ya. Kelompok 1 berjumlah 5 orang lengkap. Kelompok 2 5. Nah kelompok 3 ini siapa yang nggak masuk ini nak? Samira. Ngapa Samira? Sakit. Memang dari kemarin ya sudah agak. Memang saya lihat kemarin agak kelihatan lesu ya. Dari hari yang Senin ya. Yaitu agak ini ya. Jadi ini kelompok 4 cukup ya, 5 ya. Jadi ada 1 orang yang nggak masuk. Sakira sakit ya. Nah, ya. Jadi ini sudah minggu terakhir. Harusnya kita memang harus menjaga kesehatan ya. Karena minggu depan kita sudah mulai asas ya. Kalian jadi harus benar-benar jaga stamina. Ya, kalau misalnya sekarang lagi peralihan ancaroba ya. Dari yang kemarin panas, kadang-kadang suka tiba-tiba hujan kan? Ya, jadi ini yang namanya cuaca ekstrim. Maka dari itu jangan yang kemarin, jangan main-main air hujan, ya. Nanti kalau kalian kena air hujan bisa sakit. Kalau sakit, nanti minggu depan kita semesteran kalian bisa tidak ikut, tidak masuk, ya. Jadi kita harus menjaga kesehatan, makan makanan bergizi, ya, biar kita tetap sehat dan semangat ke sekolah belajar. Hari ini sudah semangat belum? Semangat. Ini bawahnya perutnya sudah kenyang, tapi sudah ngantuk ini. Nah, biar nggak ngantuk, kita ice breaking dulu, oke? Nah, kalau kemarin sudah tepuk tangan heboh, sekarang Mem punya permainan yang namanya jika maka. Nah, bagaimana cara memainkannya? Ya, kalau Mem sebutkan
menunjuk kalian jika kalian sebutkan kalimat apa saja yang ada dalam pikiran kalian. Misalnya, jika aku kaya. Nah, yang ini pas menunjuk maka, yang menunjuk maka dia harus menjawab apa yang dalam pikirannya. Maka aku jajan mem banyak-banyak. Nah, misalnya kayak itu yang pikirannya. Oke, paham nggak? Jadi nanti mem sebutkan kalau mem tunjuk grup jika. Jadi ya, ini kita mulai dulu. Ini sebelah sini, berarti kelompok 1 dan 4 kelompok jika. Jadi siapkan dalam otak kamu, pikiran kamu kalimat jika. Kalau menunjuk harus sebutkan ya kalimat apa saja. Yang ini kelompok maka, paham? Kelompok 2 sama kelompok 4 kelompok maka. Siapkan kalimat maka. Oke, are you ready? Oke ya. Kelompok jika dulu. Yasmin. Jika aku menjadi dokter, Maka melindungi manusia. Nyambung nggak? Ya, masih kayaknya simpang masih. Maka aku akan melindungi manusia. Yang namanya semangat itu, maka aku akan melindungi manusia. Kayak itu jawabannya simpang. Simpang terus semangat. Sudah makan tadi belum? Hah? Sudah, tapi kalau sudah. Semangat simpang. Ya, lagi. Jika maka, nah tadi apa? Kurang konsentrasi. Kan kamu kelompok ini kelompok maka kan? Siapa kata maka? Ini kelompok maka. Ini kelompok jika. Kalau menunjuk langsung sebutkan jika maka. Paham? Siap? Belum siap ini? Gimana mau belajar belum konsentrasi? Konsentrasinya masih ini ya, masih kacau. Kita mulai. 1, 2, 3. Jika. Maka apa? Maka aku akan masak. Jika aku jadi koki, enggak benar. Pokoknya apa yang kamu pikirkan ya. Jika aku menjadi koki, aku akan masak katanya. Oke enggak? Oke. Lagi ya. Kelompok jika Inces. jika aku banyak pahala, Maka aku akan masuk surga. Benar nggak? Benar ya. Kalau kita jika ingin masuk apa banyak pahala, maka jika masuk surga ada banyak pahala. Oke, sekali lagi kita putar. Kelompok ini jika, ini kelompok jika, yang ini kelompok maka. 1, 2, 3. Jika maka. Ya, jangan konsen. Masih belum konsen ini. Belum panas mesinnya. Ayo, ulang. Ya. 1, 2, 3. Jika maka. Apa yang kamu pikirkan? Aduh, ini belum konsentrasi nih, masih ngelamun. Sudah siap belum belajarnya? Kita harus siap belajar ya. Kalau masih belum bisa jawab, berarti masih pikirannya kemana? Ulang ya. Sekali lagi, jangan lagi ya. Nggak siap ya. Oke, siap. Are you ready to the game? Oke. 1, 2, 3. Jika aku jadi polisi, maka aku akan menjadi penjaganya air hayat. nah, menjaga air hayat. Siapa yang dijaga sampai air hayat? Orang tua ya. Ya, sudah ya. Sudah merasa cukup ya. Sudah cukup, kita tetap tadi yang masih belum konsentrasi dulu. Sekarang coba yang masih belum nyaman dengan tempat duduknya, nyamankan dulu. Yang duduknya masih mana, yang rambutnya masih kemana-mana, diikat dulu kak, biar nanti belajarnya enak, nggak panas. Ya, diikat dulu. Nah, ya kemarin kita sudah belajar tentang pencemaran. Ada 3 pencemaran kemarin apa? Air, tanah, udara. Dan juga sudah tadi membahas penyebab berdasarkan aktivitas manusia. Kemarin ada 4 gambar apa saja? Penyebab apa? Pabrik industri. Apalagi penyebab pencemaran udara lainnya aktivitas manusia? Apa? Asap kendaraan bermotor. Apalagi? Pembakaran hutan. Apalagi? Sampah ya. Nah, kita fokusnya ke pembakaran hutan ya.
Yang mengakibatkan apa? Kabut asap yang kita rasakan kemarin. Nah, kemarin sudah kalian membuat poster, ya kan? Posternya sudah siap? Sudah. Hari ini kita akan mempresentasikan ya pengajuan hasil dari produk poster yang kalian buat. Ya, oke? Nah, sekarang gimana ini? Coba dikasih diangkat dulu hasilnya. Kelompok 1 mana? Nah, itu posternya. Angkat di sini. Ya, ini ada upaya-upaya melindungi diri dari kabut asap. Ya. Nah, kemarin tujuan pembelajaran kita kan ada 4 ya. Tapi hari ini kemarin sudah kita sebutkan. Hari ini tinggal yang keempat. Melalui kajian literatur, peserta didik dapat menciptakan sebuah karya poster mengenai lindungi diri dari kabut asap dengan kreatif. Nah, di sini kita akan melihat kekreatifan kalian ya dalam membuat poster ini ya. Nah, sudah, ini kemarin sudah kita capai ya. Jadi tinggal melanjutkan saja. Kelompok 2 gimana? Coba angkat. Itu protect ya, upaya melindungi diri dari kabut asap. Ya. Kelompok 3 gimana posternya? Nah, ya sudah jadi juga. Ini warnanya biru-biru, nuansa biru ya. Kamu nak? Nah, ini dia menggambar sendiri. Wah, keren ya. Menggambar sendiri ya. Oke. Sekarang mana LKPD-nya kemarin sudah diisi semua? Sudah ya. Nah, kita nanti ini akan presentasi setiap kelompok maju ya. Mau berurutan 1 sampai 3 atau mau acak? Acak. Ya. Kalau acak gimana, mau ganjil dulu apa genap dulu? Ganjil. Ganjil. Genap. Sudah. Kayak gini ya. Kayak gini ya. Dua. Yang pertama yang maju 2 ganjilnya 1 urutannya ya. 2 1 kegenap lagi 4 3. Oke? Oke? Oke enggak? Sepakat enggak? Jadi yang maju duluan kelompok berapa? 2. Kemudian nanti disusul 1 4 dulu. Baru 3. Sepakat? Sepakat ya. Nah, nanti kalau kalian presentasi, itu mem akan menilai presentasi kalian. Jadi bagaimana kalian aktif dalam menjawab. Kalau temennya ada yang maju ke depan, ya ingat etikanya gimana? Kalau kalian ada yang orang berbicara di depan, yang lainnya mendengarkan, ya. Kemudian merespon, bertanya. Ingat cara bertanya yang baik gimana? Bertanya yang baik, kalau mau bertanya gimana caranya? Angkat tangannya dulu, kemudian baru sebutkan nama, wakil kelompok, dan apa pertanyaannya. Yang jawab juga ya. Nah, kalau kalian boleh menambahkan, misalnya jawaban yang presentasi itu menurut kalian kurang lengkap, boleh kalian menambahkan ya, tapi dengan etika yang baik. Jangan nanti jawabanmu salah, yang benar ini. Tidak boleh seperti itu ya. Jadi harus menyampaikannya dengan baik. Jadi kita boleh menambahkan. Bagaimana? Terus tidak boleh dendam-dendaman. Nanti kalau misalnya maju, susah dia pertanyaannya. Nanti kalau dia maju, aku mau buat susah. Tidak, kita di sini untuk mencari solusi ya, mengemukakan pendapat dengan baik. Jadi jangan saling menjatuhkan kelompok 1 mau menjatuhkan kelompok 2, tidak boleh. Oke, paham? Dan mem akan menilai cara presentasi kalian dan menilai poster yang kalian buat. Gimana, ada 3 penilaiannya, desainnya, kerapiannya, dan isinya. Ya, bagaimana, siap? Siap. Kelompok tadi yang mana yang maju duluan? 2. Kelompok 2. Oke, kelompok 2. Waktu dan tempatnya kita persilahkan ya. Ini
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada Kak Salama Syafie yang segenap Pelan-pelan dapat ngomongnya pelan-pelan, jadi temennya bisa menyimak apa yang mau dapat bicarakan. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ada wabarakatuh. yang megang ininya nak bantu data megang. Nah, Di sini saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan poster hasil kelompok buatan. berapa sedang dikerjakan, siapa namanya? Sebelum kami mulai presentasi saya, izinkan kami perkenalkan diri kami dahulu. Perkenalkan diri saya Dafa Salama Syafie. Nama saya Rafael Fahri. Nama saya Ngabla Rizky. Oke, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan poster yang kami buat, yaitu upaya melindungi diri dari kabut asap. Nah, sebelum saya memulai sebelum saya melakukan upaya-upaya, saya akan menyebutkan hal-hal yang menyebabkan timbulnya kabut asap. Salah satu contohnya itu adalah kabut asap. Nah, kabut asap ini adalah salah Dapat satu boleh besarkan dikit suaranya, temennya yang di belakang kedengaran nggak? kabut asap. Ya, bisa dikit apa suaranya? Kabut asap adalah salah satu contoh paling besar dalam menyebabkan kabut asap di kota Palembang ini. Nah, pada tahun ini kabut asap yang sangat tebal ini juga karena asap rokok. Nah, jadi upaya-upaya melindungi diri dari kabut asap. 1. Memakai masker. 2. Banyak minum air putih. 3. Menerapkan HBS, yaitu pola hidup bersih dan sehat. 4. Mengurangi aktivitas di luar rumah. Jadi kalau kalian nggak terlalu penting itu jangan keluar rumah. 5. Menjaga pola makan. Nah, kalau kalian nggak nerapin 5 upaya ini, kalian akan terkena iritasi mata, hidung, dan tenggorokan. 2. ISPA. 3. Asma. 4. Penyakit paru-paru. Nah, sebelum kami menutup presentasi kali ini, apakah ada yang Sudah? KTP-nya gimana tadi? Sudah ini sudah? Dicatat, ada yang ingat? Boleh bawa ininya sampai ya? Atau diingat saja? Mau pertanyaannya dulu langsung jawab atau mau tampung? Ditampung dulu. Ya, dipersilakan. Biasanya korban kabut asap apa siapa saja? Korban kabut asap siapa? Biasanya yang terdampak kabut asap itu siapa saja? itu Mau langsung dijawab atau mau didiskusikan dulu gimana? Boleh diskusi dengan temannya biar sepakat. itu biasanya itu anak kecil atau orang dewasa, tapi kalau orang ini itu lebih banyak anak kecil karena ISPA. Bagaimana, Alfi? Oke, bisa dipahami ya. Apakah yang lainnya? Apakah ada yang mau? Pertanyaan yang pertama dibuka lagi oleh Dafa. Pertanyaan berikutnya boleh kelompok lainnya? Yang lainnya? Coba kelompok yang lain. Ayo, silakan. Ayo, kelompok mana? Angkat tangannya. Di mana tadi kalau mau bertanya? Ya. Kenapa terjadinya kabut asap? Ada berapa hal? Kabut asap itu terjadi disebabkan oleh apa? Ya, gitu ya. Ya. Ada beberapa hal yang membuat kabut asap di kota Palembang ini. Salah satunya adalah asap pabrik, asap kendaraan bermotor, dan puntung rokok, Asap pabrik, dan kebakaran hutan. kebakaran hutan, puntung rokok. Gimana? Apa masih mau kurang puas atau pengen dijelaskan lagi atau kelompok lain bisa menambahkan? Boleh. Hah? Jangan dipuas-puasin karena takut ya. Kalau masih belum jelas boleh ditanyakan lagi. Mana? Tadi apa? Jadi apa jawabannya? Ulang lagi. Salah satunya itu adalah Kabut asap di Palembang ini disebabkan oleh apa? Menurut apa dan pemasalnya? asap pabrik, kebakaran Asap pabrik. hutan, dan asap kendaraan bermotor. Gimana? Hah? Kelompok lain gimana?
baru ya tadi. Ini yang sudah ya. Bagaimana cara kalian untuk mengurangi polusi udara? Nah, Salah bagaimana? satunya itu mengganti motor dengan motor listrik Motor listrik. Terus apa lagi? dan melakukan forum Yang lain? Yang jawab yang lain. Masa dapat terus yang jawab? Yang lainnya gimana? Ayo, diskusikan. Jangan malu menjawab mengungkapkan pendapat itu, nggak usah malu-malu. Gimana? Salah satunya adalah reboisasi. Reboisasi. Reboisasi itu apa? Menanam pula. Jadi misalnya yang terbakar tadi mau ditanam pula. ya Nah, ya gitu maksudnya. selanjutnya kami ada kalau sudah disebutkan Princess tadi menanyakan tentang apa? Cara mengurangi kabut asap. Jadi kabut asapnya itu sudah terjadi. Ya, ceritanya kita sudah dalam keadaan banyak kabut. Nah, kira-kira upaya apa yang bisa dilakukan untuk mengurangi kabut asap tadi? transportasi umum menggunakan transportasi umum. Tadi kan kabut asapnya sudah terjadi nih. Kita ambil dulu ke penyebabnya. Tadi penyebabnya apa? Itu gas pabrik kebakaran hutan. Kebakaran hutan. Jadi biar asapnya nggak banyak tadi, diapain? Yang hutannya tadi yang terbakar tadi dia diapain? Ayo. Kalau sudah terbakar, gimana biar asapnya nggak banyak lagi? Hah? Diapakan? Ayo ngomong. Diapakan Mas? Tidak membakar sampah. Ya, sudah terjadi nih. Ini ceritanya ini sudah terjadi kabarnya. Apa kabut asapnya? Apa? Menanam pohon. Ya. Jadi ceritanya tadi kan sudah terbakar. Kalau sudah kebakarannya terjadi, gimana biar asapnya nggak banyak lagi? Kamu suka lihat ada itu apa tuh? Damkar Hah? Iya. Jadi diapain? dipadamkan Yang kebakaran tadi diapain? dipadamkan Cepat-cepat dipadamkan. Ya, kalau sudah terjadi dipadamkan. Terus upaya apa biar tidak terjadi lagi? Biar tidak terjadi kebakaran hutan. Kan ceritanya kalau musim kemarau kan yang kira-kira kabut asap kita yang paling sering terjadi musim kemarau atau musim hujan? Musim kemarau. Musim kemarau itu dahan-dahan atau pohon-pohon di hutan itu gimana? Kering atau basah? kering Kering. Biasanya kalau terjadi kebakaran, pemicunya apa? Biasanya. Nah, ya. Jadi berarti cara kita biar tidak terjadi kebakaran hutan atau tidak menimbulkan efek kabut asap, apa tindakan kita? Tadi tidak merokok jangan membuat merokok puntung rokok sembarangan. Karena kalau buang puntung rokok yang merokok, buang puntung rokoknya di tempat yang lahan yang kering, apa yang terjadi? Kebakaran hutan. Kalau kebakaran hutan terjadi, apa yang efeknya? Akan menimbulkan kabut asap kabut asap. Ya, coba bilangi lagi biar temennya jelas apa yang dilakukan antara lain tadi supaya biar kabut asapnya tidak membuang merokok sembarangan segera menggunakan nah, ya, jadi salah satunya ya, bagaimana? Ditanyakan prinsipnya, tanya gimana? Sudah jelas belum? sudah jelas Jelas, ya? Sudah? Sudah tiga pertanyaan? Tidak ada yang mengomentari poster yang dia buat atau ada yang mau ditambahkan, Nak? Kira-kira menurut kalian gimana? Posternya sudah
pencemaran udara. Amatilah gambar di bawah ini, kemudian lakukan kajian literatur dan analisis jenis penyebab dari pencemaran pada gambar. Gambar pencemaran pertama ini asap pabrik. Jenis penyebabnya adalah pembuangan limbah pabrik. Gambar pencemaran kedua yaitu adalah membakar sampah. Jenis penyebabnya adalah agar sampah tidak bertumpuk. Gambar pencemaran ketiga adalah asap kendaraan motor. Jenis penyebabnya adalah asap kendaraan yang Gambar pencemaran keempat adalah pembakaran hutan. Jenis penyebabnya adalah ini membuat tanah lebih ditempati atau ditinggalkan. Mengapa masih sering terjadi peristiwa kabut asap? Apa penyebabnya? Karena terjadinya pembakaran hutan, banyaknya orang yang membakar sampah dan asap kendaraan motor atau mobil. Apa yang dapat dilakukan supaya pencegahan agar peristiwa kabut asap tidak terjadi? Mengurangi pemakaian kendaraan yang menggunakan bahan bakar fosil. Zat-zat apa saja yang terkandung dalam kabut asap dan efeknya bagi kesehatan. Zat-zat yang terkandung yang pertama sulfur dioksida, karbon monoksida, nitrogen dioksida, oksida, hidrokarbon, klorid, partikel debu dan timah hitam. Efeknya bagi kesehatan adalah iritasi mata, hidung tenggorokan, ispa, asma, dan penyakit paru-paru. Bagaimana solusi untuk melindungi diri dari dampak kabut asap? Yang pertama, disiplin berperilaku hidup bersih dan sehat. Yang kedua, gunakan masker. Yang ketiga, minum banyak air putih. Yang keempat, kurangi aktivitas di luar rumah. Yang kelima, tutup celah rumah dengan kain basah. Tuliskan deadline pengumpulan yang telah disepakati bersama guru 25 menit. Udah dari tepat waktu ya kemarin ya. Tuliskan rencana atau timeline pelaksanaan proyek itu. Membuat poster dengan tema upaya melindungi diri dari kabut asap dengan waktu 20 menit dan juga menambahkan elemen serta upaya melindungi diri dari kabut asap. Mencari elemen gambar 10 menit, kami mencari upaya-upaya 15 menit. Apa rencana kedepannya terhadap karya poster yang kalian buat? Agar warga yang melihat poster saya jadi tahu upaya melindungi diri dari kabut asap. Mau ditempel di mana? Posternya apa? Mau diapain poster yang sudah dibuat? Biar lebih banyak lagi orang mendapatkan informasi tentang upaya yang dapat dilakukan untuk melindungi diri dari kabut asap. Mau di gimana rencananya? Di mading ya. Nanti kita ada mading sekolah ya, boleh kalian tempel di situ biar kita bisa ya memberikan informasi kepada teman-teman. Oke, sudah cukup? Boleh ditutup. Itu saja dari kami, dari kaum kedua saja. Kami bila ada salah kata kami mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus teman-temannya sudah tampil. Nah, tadi sudah kelompok 2 ya. Ya. 2. Kelompok berapa yang selanjutnya? Tadi kelompok 2, kelompok berapa? Nanti ya, 1. Iya. Boleh. Silakan.
sibuk sendiri, kita hargai yang mau presentasi di depan. Ya, silakan. Ini posternya dikasihkan dulu sama temennya. Nah, poster yang sudah kalian buat itu coba kasih lihat dulu sama temennya ya. Itu poster yang sudah mereka buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil poster upaya-upaya melindungi diri dari kabut asap. Sebelum kami mempresentasikan poster kami, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Yasmin Indonesia. Nama saya Sitela. Nama saya Perkenalkan, nama saya Mawar Basarino. Perkenalkan, nama saya Agus Zari. Penyebab kabut asap. Di sini kami menjelaskan kabut asap merupakan campuran asap dan segala jenisnya mencakup kata-kata yang menyebabkan kesulitan untuk mengeluarkan kesehatan. Penyebab kabut asap adalah pembakaran batu bara, yang kedua asap pembakaran motor, yang ketiga kebakaran hutan, yang keempat meletus. Zat-zat yang dikandung dalam kabut asap adalah yang satu sulfur dioksida, yang kedua karbon monoksida, yang ketiga nitrogen dioksida, yang kelima adalah hidrokarbon, yang keempat klorin, yang kelima oksida debu, dan yang keenam timah hitam. Upaya-upaya untuk melindungi diri dari kabut asap adalah 1. Memakai masker dan bagian luar. 2. Mengurangi aktivitas di luar. 3. Minum air putih yang banyak. 4. Makan makanan yang sehat. 5. Menutup celah-celah yang ada di rumah agar asap tidak masuk. Apabila nama di bawah ini kemudian lakukan kajian ditandai dan analisis yang menyebabkan dari pencemaran pada gambar. Yang pertama adalah asap pabrik. Biasanya yang menghasilkan asap akan memproduksi polutan seperti hidrogen dioksida, sulfur dioksida, dan hidrokarbon. Yang kedua adalah asap pembakaran sampah yang mengandung kandungan kimia berbahaya yang mereka menyebabkan polusi udara. Yang ketiga adalah asap kendaraan motor dan mobil. Penyebabnya adalah pembakaran bahan bakar fosil seperti minyak bumi. Yang keempat adalah asap kebakaran hutan, itu penyebabnya kebakaran hutan, gas organik dan polusi udara. Mengapa manusia terjadi peristiwa kabut asap? Apa penyebabnya? Penyebab peristiwa kabut asap berbagai macam antara lain asap transportasi umum, kendaraan motor atau mobil, yang kedua pembakaran sampah dan pembakaran hutan secara liar, yang ketiga asap limbah pabrik. Apa yang dapat dilakukan upaya pencegahan agar peristiwa kabut asap tidak terjadi? Besarin dikit deh. Coba suaranya dah. Agak maju sini dikit, temannya nggak kedengaran. Nah, ya. Agak dibesarin suaranya yang maju. Tidak memakan pilihan secara terus menerus melakukan radikalisasi. Tidak membakar, susah. Tidak membakar, nah, terus ada lagi. Zat-zat apa saja yang terkandung dalam kabut asap dan efeknya bagi manusia? 1. Sulfur dioksida, 2. karbon monoksida, 3. nitrogen dioksida, 4. oksida, 5. hidrokarbon, 6. klorin, 7. partikel debu, 8. timah hitam. Efeknya dapat membuat sesak napas, terus iritasi mata, hidung, dan lain-lain. Bagi kesehatan ya. Dampaknya bagi kesehatan ya.
Dengan pembelajaran melalui kajian literatur peserta didik dapat menciptakan sebuah karya poster mengenai nilai diri dari kabut asap. Kabut asap dikenal dengan sebagai besar smog, di mana hal ini akibat berdasarkan status berbahaya karena permasalahan kabut tidak telah melewati batas 80 bagian per juta atau 0,5 ppm ozon. Lebih 53 ppm ini teroleh tidak atau 10 ppm partikel. Kabut asap dapat dalam kondisi yang berat dapat merusak dan bahkan menyebabkan masalah pernapasan bagi manusia. Amin. Besar dikit suaranya, badannya besar, suaranya kecil. Cari ide 4 menit. Nah, cari ide dia poster 5 menit. Cari upaya-upaya menghindari dari kabut asap 10 menit. Membuat poster adalah 10 menit. Ada pertanyaan? Nah, sekarang dibuka forum pertanyaan. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah organisasi dari kelompok 1 yang bertanya, siapa minat berkeraatan saat kabut? Dari kelompok 2 misalnya, siapa minat berkeraatan saat kabut asap terjadi? Dan apa tindakan pemerintah untuk mengatasi kabut asap ini? Yang terkena itu orang dewasa atau anak kecil yang tidak menggunakan masker. Dan pemerintah biasanya mengeluarkan poster seperti ini untuk agar memberitahu kepada masyarakat bahwa cara melindungi dari kabut asap. Ya. Jadi memang yang suka terdampak dulu itu adalah siapa? Bayi ya. Anak-anak, kira-kira apa penyebabnya? Mengapa bayi dan anak-anak itu lebih rentan atau yang pertama kali yang suka terkena dampaknya itu? Kira-kira mengapa? Ya, Inces? Karena belum bisa menjaga diri. Masih kecil ya. Gimana dengan daya tahan tubuhnya ya? Ya. Jadi apa upaya pemerintah tadi? Mengeluarkan poster. Himbauan ya, memberikan himbauan. Nah, jadi kalian membuat poster ini juga membantu ya. Nah, baik, sudah. Bagaimana? Ditanyakan dengan siapa yang bertanya di mana? Bukan soal puas atau tidak ya. Jadi kalau puas ilmu itu kita harus menggali ilmu terus ya. Jadi kalau menanya itu gimana? Apakah sudah tadi cukup paham dengan yang kami jelaskan ya? Oke? Itu mungkin semampu dia menjelaskan ya, dapat? Dapat? Ya? Ada lagi mungkin mau ditawarkan lagi pertanyaan-pertanyaan? Ini tadi dapat dari kelompok? Nah, kelompok lain di mana mau menanggapi? Ya? Ya, itu. Coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nasifah Khairul, saya dari kelompok 3. Saya ingin bertanya, apa saja zat-zat yang terkandung dalam kabut asap? Berarti sudah disebutkan ya, mungkin kurang. Yang pertama adalah sulfur dioksida, yang kedua adalah karbon monoksida, yang ketiga adalah hidrogen dioksida, yang keempat adalah oksida, yang kelima adalah hidrogenapos, yang keenam adalah klorin, yang ketujuh adalah kloroform, yang kedelapan adalah formaldehyde. Ya, gimana? Yang bertanya, nah itu banyak sekali ya ternyata ya. Ada berapa yang kamu catat? Ini apa zatnya yang biasanya terkandung di dalam kabut asap? Ada 8 ya. Jadi kalau banyak sudah jelas, sudah ya, sudah ya, boleh. Demikian presentasi kami dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini tepuk tangannya untuk Bapak Ibu. Ya. Nah, mana tadi? Kelompok 1 sudah, 2 sudah, selanjutnya kelompok berapa? Kelompok 4 ya, silakan. Kelompok 4 silakan untuk presentasi
program kalian ya. Assalamualaikum Maju warahmatullahi dikit ya. Nah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Sebelum kami mempresentasikan, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Princess Lana Kalista. Perkenalkan, nama saya Dewi. Perkenalkan, nama saya Safira Ramadhani. Jadi upaya-upaya melindungi diri dari polusi udara. Itu maksudnya. Coba diceritakan dulu bagaimana proses pembuatannya ya. Mengapa kalian memilih itu, mengapa harus ada di situ, coba diceritakan. Ya, nah Ega ya, silakan Misra, boleh cerita sama temennya. Coba dengarkan yang lain, perhatikan. Pertama-tama membuat sketsa rancangan yang akan dibuat dan Lihat tema ya, temanya. lalu merancang sketsa yang akan dibuat dan Itu ada lambang apa, ceritakan. Boleh diceritakan mengapa lambangnya di situ. Ega, boleh cerita. Ada gambar apa itu kalian lihat? Pohon ya? Pohonnya ada apinya? Ya, coba solusinya. stop pembakaran hutan. Ah, ya. Dan ada tanda air mata reboisasi. Nah, Stop menggunakan kendaraan bermotor. Selalu ada pakai masker untuk menghindari polusi udara. oh itu gambar masker ya? Ya, gambar masker. Orangnya tidak pakai masker. Ya, maskernya di situ ya, terpisah ya. Boleh. Silakan. Itu anak SMP ya? Gambarnya, gambar anak SMP. Ya, cantik banget ya anaknya ya. Jadi upaya-upaya untuk melindungi diri dari polusi udara: gunakan masker, lakukan perilaku hidup bersih dan sehat, cuci bersih dan masak makanan dengan baik, mengurangi aktivitas di luar rumah, mengurangi penggunaan kendaraan bermotor, tidak membakar sampah. Ada berapa itu upaya yang kalian tuliskan di sini? Ada 6. Ya, ada 6 upaya untuk melindungi diri dari Polusi udara. polusi udara. Ya, boleh itu. Yang lainnya, bagaimana kalian menyusunnya tadi sudah diceritakan? Kapili pencemaran udara kabut asap. 1. Amatilah gambar di bawah ini, kemudian lakukan kajian literatur dan analisis jenis penyebab dari pencemaran pada gambar. Gambar pertama, gambar asap pabrik. Jenis penyebabnya adalah pembuangan limbah pabrik. Gambar kedua adalah gambar pembakaran sampah. Jenis penyebabnya adalah karena banyak orang yang melakukan pembakaran sampah. Gambar ketiga adalah gambar asap kendaraan bermotor. Ini penyebabnya adalah penggunaan kendaraan yang terlalu banyak. Gambar keempat adalah akibat pembakaran hutan. Jadi akibatnya adalah akibat musim kemarau.
dalam kabut asap dan efeknya bagi kesehatan. Zat-zat 1. Sulfur dioksida, 2. Karbon monoksida, 3. Nitrogen dioksida, 4. Oksidan, 5. Hidrokarbon. Efeknya 1. Iritasi mata, hidung, tenggorokan, 2. ispa, 3. asma, 4. penyakit paru-paru. 4. Bagaimana solusi untuk melindungi diri dari dampak kabut asap? 1. Disiplin dan perilaku hidup bersih dan sehat. 2. Gunakan masker. 3. Hidup banyak air putih. 4. Kurangi aktivitas di luar rumah. 5. Tutup celah rumah dengan kain basah. Ketentuan 1. Membuat sebuah poster dengan tema upaya melindungi diri dari dampak kabut asap. 2. Peserta didik bebas membuat poster dengan aplikasi digital atau gambar pada kertas PDF. 3. Penilaian poster pada perhatian isi dan desain. Tulis dihadiri lingkungan yang telah disepakati bersama. Lingkungan secara berkelompok dan dalam hasil tuliskan rencana desain pelaksanaan proyek. Memberikan penjelasan terhadap orang yang melihat karya poster kami tentang bagaimana cara melindungi diri dari kabut asap dan cara mengatasi dari polusi kabut asap. Apa rencana kedepannya terhadap karya poster yang kalian buat? Akan ditempelkan di tempat umum yang dapat dilihat banyak orang. Baik, ya. Teman-teman, dari hasil presentasi kami, apakah ada yang ingin bertanya? Kalian buka forum pertanyaannya. Coba yang lain. Alvin terus ini yang nanya. Ayo, Alvin yang lain. Nah, ya. Jangan yang itu terus yang nanya. Tapi yang lain juga berkesempatan. Boleh Ya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky dari kelompok 2. Kelompok Di 2. bagian tubuh mana yang risikonya tinggi terkena kebakaran hutan? Bagian apa? Di bagian tubuh mana yang risikonya tinggi terkena akibat kebakaran hutan? Nah, jadi di bagian maksudnya ya, bagian tubuh kita yang mana sih yang paling cepat terdampak kalau misalnya terjadi kabut asap? Coba yang kamu rasakan di mana kalau kabut asap? Apa dari anggota tubuh kamu yang langsung terasa? Tidur. Apa lagi? Kita menghirup udara yang tidak sehat. Iya. Terus apa lagi selain tidur? Gimana dengan mata kita? Kita juga cukup Apa yang kalian rasakan rasanya kalau banyak kabut asap? Hah? Perih dia. Terus apa lagi? Apa? Tenggorokan. Iya, tenggorokannya gimana? juga banyak menghirup udara yang tidak sehat. Sakit ya? Iya, batuk-batuk ya. Oke. Ya, gimana? Tanyakan dulu yang misalnya sudah jelas ya. Ada yang menanyakan nggak? Coba ditanya. Kalau misalnya tidak menjawab, mungkin ada temennya yang ada ide lain yang ingin menambahkan. Mungkin jawaban dari kami kurang jelas. Apakah ada yang ingin menambahkan? Nah, iya. Ada nggak? Selain dari tadi apa? Ada mata, hidung, tenggorokan, apa lagi? Cukup. Ya. Nah, boleh ke pertanyaan berikutnya. Apakah ada lagi yang ingin bertanya? Tadi kelompok siapa? Kelompok 2 ya, saya ya. Kelompok 1 sudah tadi. Belum. Belum. Mau bertanya? Silakan ngomong, pertamanya masih kesempatan ini. Kedua, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mau saya ada dari Nabi saya ingin bertanya. Kenapa ada seperti warna merah, oranye, ungu, hijau di bawah spektrum? Nah, namanya nanya, mengapa sih harus ada warna itu? Mengapa? Ini agar lebih indah. Agar lebih menarik ya. Kalau polos sama yang berwarna, kira-kira kalau kamu melihat suka yang ada warnanya atau yang polos? Yang polos.
Kalau sudah boleh duduk. Sekian presentasi dari kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali ya. Tangannya. Ya. Oke. Nah, kelompok terakhir. Ayo. Kelompok terakhir. Nah, maju depan. Agak ke depan majunya. Ya, maju di sini. Maju dikit, ya. Sudah, ini mana posternya dikasih lihat dulu sama temennya. Yang di tengah masih posternya, biar lebih jelas. Sini, geser sini dikit. Ya. Sudah, kalian sudah lihat yang lain di mana hasil poster temannya? Ya, sudah kan? Mulai presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najifah. Perkenalkan, nama saya Radita Harima. Tempat saya Nafas Nanti. Perkenalkan, nama saya Guntur Brahim. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan pengertian dari kabut asap dan cara melindungi diri dari dampak kabut asap. Kabut asap merupakan campuran asap, gas, dan bahan kimia, terutama di kota-kota, yang menyebabkan kesulitan untuk bernapas dan berbahaya bagi kesehatan. Berikut ciri-ciri dan cara melindungi diri dari dampak kabut asap. Pertama, memakai masker saat beraktivitas di luar rumah. 2. Batasi aktivitas di luar rumah. 3. Berbagai masukan air putih. Melalui pengamatan gambar, peneliti mampu menganalisis situasi pencemaran udara berdasarkan sebabnya dengan cepat. 1. Amatilah gambar di bawah ini, kemudian lakukan kajian literatur dan analisis jenis pencemaran dari pencemaran udara. 4. Mengapa masih sering terjadi peristiwa kabut asap? Penyebabnya: 1. Pembakaran batu bara. 2. Asap kendaraan. 3. kebakaran hutan. 4. Gunung meletus. Apa yang dapat dilakukan? Agar peristiwa kabut asap tidak terjadi, menggunakan masker, minum air putih banyak pada ruangan agar tertutup. Proyek di luar rumah untuk celah rumah dengan kain basah. Terus kalau buruk kondisi dengan rokok. Berdasarkan apa saja yang terkandung dalam kabut asap dan efeknya bagi kesehatan. 1. Sensor dioksida. 2. Nitrogen. Nitrogen dioksida. 3. Ozon dioksida. 4. Oksidan. 5. Hidrokarbon. 6. Klorin. 7. Partikel. 8. Minuman hitam. Bagaimana solusi untuk melindungi diri dari dampak kabut asap? Gunakan masker,
minum banyak air putih, kurangi aktivitas di luar rumah, tutup selang rumah agar tidak masuk asap. Bagaimana cara melakukan perilaku bersih dan sehat? Mana? Makan makanan sehat. Berolahraga setiap hari. Tidur teman nyaman. Apakah sudah jelas? Gimana yang bertanya? Jelas. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Oke. Pertanyaan sekolahnya dari kelompok 2 yang ditanya, mengapa kabut asap yang merupakan debu dan jelaga mudah terhirup? Apa? Apa? Mengapa kabut asap yang merupakan debu dan jelaga mudah terhirup? Karena partikel yang terlalu kecil makanya mudah terhirup. Ya, karena partikelnya kecil, kita bernapas ya di udara karena dia berada di udara dan kita menghirup udara. Ya, kalau nggak pakai pelindung, misalnya apa tadi pelindung kita? Masker, maka dipastikan akan masuk ke alat pernapasan kita. Ya, Apakah ada lagi yang ingin bertanya? ya. Boleh baca. Perkenalkan, nama saya Lydia dari kelompok 4. Saya ingin bertanya, bagaimana ciri-ciri orang yang terkena dampak dari kabut asap? Nah, bagaimana ciri-cirinya? Ya. Mungkin yang dimaksud mungkin sakitnya ya. Jadi misalnya ya ciri-ciri yang sudah terkena. Gimana kalau orangnya terkena dampaknya? Dampak di kesehatannya gimana? Suka batuk-batuk, Batuk-batuk, terus apa lagi? sesak napas, Sesak napas, demam, demam juga bisa. pilek, Iya, flu ya. Terus apa lagi? Ada lagi? Itu ya. Mana? Jadi ciri-cirinya kalau kena dampak itu ya batuk-batuk ya, gangguan pernapasan. Bisa jadi kalau sudah infeksi, bisa demam ya. Ya. Lagi? Gimana? Posternya gimana? Ada yang mau mengomentari poster yang mereka buat? Itu gambar apa yang di sana itu ya? Ah, buminya apa itu? Banyak asap? Iya, buminya banyak asap ya. Gimana? Sekian presentasi dari kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk yang terakhir. Baik ya, kami ucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah presentasi hasil produk posternya ya. Semuanya bagus-bagus ya, semuanya bagus, kreatif ya. Tapi mungkin perlu penambahan ya. Nah, nanti biar posternya itu bermanfaat, ingat ya. Nanti kita kan ada mading sekolah di depan ya. Boleh ini ditempel di situ biar nanti kabut asap itu kan sering ya, kita ini Palembang ini hampir tiap tahun ya. Kalau sudah musim kemarau mulai deh itu ya, kabut asap itu suka terjadi kebakaran lahan-lahan. Kita kan di Palembang ini banyak lahan-lahan ya, lahan-lahan itu. Nah biasanya kalau air
ada percikan sedikit saja api, misalnya orang membuang puntung rokok sembarangan karena kering, itu cepat sekali memicu kebakaran. Ya, kalau kebakarannya di sini kebakaran, di sana kebakaran, akhirnya asap yang ditimbulkan itu banyak, ya, dan menimbulkan kabut asap. Ya, jadi kabut asap itu merupakan, ya, kita dapat tarik kesimpulannya. Ini kabut asap, ya, campuran asap, gas, dan bahan kimia, terutama di kota-kota, ya, menyebabkan kesulitan untuk bernapas dan berbahaya bagi kesehatan. Ya, ini kabut asap. Kemudian tadi apa penyebab kabut asap itu? Ya, bisa disebabkan oleh pembakaran batu bara, asap kendaraan bermotor, bakar hutan, gunung meletus juga bisa, ya, ada abu asap, ya. Kemudian zat-zat apa sih yang terkandung di dalam kabut asap? Ada apa? Ada sulfur dioksida, karbon monoksida, nitrogen dioksida, oksida, hidrokarbon, klorin, partikel debu, dan timah hitam, ya. Kemudian penyakit apa yang biasanya ditimbulkan atau dampaknya bagi kesehatan? Ada iritasi mata, mata kita menjadi apa? Perih, ya. Kemudian gimana hidung kita? Rasanya napasnya sesak, ya. Nah, ini menimbulkan penyakit ispa, infeksi saluran pernapasan atas, ya. Kemudian untuk orang-orang yang menderita asma, gimana? Kambuh asmanya, ya. Kemudian penyakit paru-paru yang kronis, ya. Ya, nah ini upaya yang dapat kita lakukan agar kita terlindung dari dampak negatif kabut asap. Bisa kita mulai dari diri kita sendiri, ya. Gunakan masker, minum banyak air putih, apalagi? Kurangi aktivitas di luar, terus tutup celah rumah, ya. Jadi kalau rumahnya banyak bolong-bolongnya ditutup biar kabut asapnya nggak masuk ke dalam rumah, ya. Terus cuci tangan sampai bersih pakai sabun, ya. Masak makanan dengan baik. Terus kalau kita sakit, sudah ada gejala-gejala mulai sesak nafas, batuk-batuk, segera kunjungi, ya, tempat pelayanan kesehatan, ya, untuk bisa kita diperiksa. Ya, jadi kita memang harus mulai dari diri kita sendiri, ya. Karena bencana itu tanggung jawab bersama. Kita tidak bisa menolak yang namanya fenomena seperti itu, ya. Tapi kita hanya bisa untuk menghindari atau mengurangi, ya. Nah, kalau faktor pencegahannya bisa sebelum terjadi. Tapi kalau sudah terjadi, kita cari solusi, ya. Kalau sebelum terjadi, ya itu tadi, apa tadi sudah ada dibahas beberapa kelompok yang bertanya, kan. Jadi biar sampai jangan terjadi itu, jangan membuang puntung rokok di tempat yang lahan yang kering, ya. Kemudian kalau misalnya bermotor itu gunakan bensin yang bukan, maksudnya yang bahan bakar yang ramah lingkungan, ya. Kemudian kalau misalnya apa itu misalnya kalau sudah terjadi kebakaran cepat-cepat dipadamkan, kayak gitu, ya. Nah, sudah sampai sini cukup jelas, nah, belajar kita, ya. Gimana, menyenangkan pembelajaran kita hari ini? Ya. Tadi sudah posternya sudah ditampilkan. Sekarang memang akan melakukan post test, ya. Kemarin ada free test. Nah, sekarang kalian sudah belajar. Saya harapkan bisa adanya peningkatan dengan tes ini, ya. Coba siapkan HP-nya. Kita post test dulu. Nah, itu post testnya. Ya, silakan kalian scan barcode-nya atau linknya di, ya. Waktunya 5 menit saja waktunya, ya. Soalnya silakan kalian lihat. Ya, kerjakan.
ini kan kayaknya lah kate. Yasmin, silakan. Ya, boleh. Linknya klik tulis linknya aja kalau misalnya setnya terlalu jauh. Kan kita jadi yang DC, itu kan kita ini tadi. Ayo, waktunya 5 menit ya. Besar ke Bali, dia kiri, kecuali itu pasti maafnya apa kecuali nanti saya tunggu. Ini katanya sekarang sama itu BBM itu sudah apa? Namanya rejo aduh selalu kata-kata malah dari ini ketemu. Lihat skornya ya, kalau sudah sampai bisa dilihat skornya, kalian dapat skor berapa. Tapi harus kontak solikin yang digunakan solikin baru nggak tahu saya solikin kan ada kata setahun terakhir sang ini tak ada saya itu arek nom dulu saya itu arek nom itu enak nasi enak kok nggak rugi itu dengan itu ya dulu olahraga ya paling tidak perlu Gimana hasilnya? Apakah lebih baik dari pretest kemarin? Bagus sekali. Ada lagi di atas KKM ya, KKM kita 70. Ayo 8. Sudah lebih meningkat dari yang kemarin ya nilainya ya. Alhamdulillah rapi. Ya ada lagi yang 100. Ya 100. Bagus sekali. Ini kelompok ini gimana? Kamu sudah? Ini lagi waktunya. Ayo. Seratus, bagus sekali Nopal. Ya. 100 juga dapat. Oke. Kalau kamu songol masih dulu kan naik Ini masalah. Lah, tapi boleh amin. Ya. Apa? 80. Alhamdulillah. Pokoknya di atas KKM ya. Sudah ya? Sudah selesai semuanya? Sudah, alhamdulillah ya. Nah, ini ada seperti kemarin ya. Melakukan kalau sudah pembelajaran, kita refleksi dulu ya. Refleksi sama seperti kemarin. Apa yang kalian dapat atau rasakan dari pembelajaran kita hari ini? Tuliskan jawaban kalian di lembar refleksi ini ya. Lembar kita pertama ya. 2, 3, 4, 5. Mulai dulu ya. 2, 4, 5. Oke. Udah singkirin dulu. Ya. Ayo kerjakan kamu keempat ya. Ada yang lebih? Ada nggak? Ini gitu ya? Satu ya. Nah, silakan kalian kerjakan sesuai dengan apa yang kamu rasakan, dapatkan pada pembelajaran hari ini ya. Refleksinya jangan lupa tuliskan nama. Ya, nama.
Ini kacamata siapa ini? Jalan-jalan ya. Kalau sudah boleh ditunggu sama Memin Mah. Sudah, terima kasih Bapak. Kasih ya. Dan apa? Kasih kamera lagi. Iya, terima kasih. Terima kasih ya. Sudah, kasih ya. Mama yang bilang dulu. Ya, udah. KPD-nya dikumpul lagi nak. KPD-nya dikumpul lagi. Posternya dikumpul juga ya. Nanti membagikan setelah lengkap dan mengambil nilainya ya. Posternya juga. Nanti kita bareng-bareng tempel di batin kita. Ya. Wow. Ya, makasih. Ya, wow. Ini sudah. Sama ini posternya. Audio. Posternya. Ini poster kamu ya? Ambil ya. Nah, nanti minggu depan ya pembelajaran kemarin pencemaran sudah pencemaran udara, nanti pencemaran tanah ya. Nanti kita belajar selanjutnya. Oke, sekarang kalau sudah dibuka berarti kita tutup dengan ayo Alvin. Berdoa dimulai. Ya, jadi kalian sudah hari ini sudah sangat senang sekali. Kalian sudah belajar dengan baik ya, sudah presentasi dengan baik ya. Problem presenter kalian juga sudah menarik dan kreatif. Ya, untuk itu saya mengucapkan terima kasih ya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekarang kita datang kembali bukunya.